Saudaraku, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, katanya bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, katanya, "Perbuatan apa yang sebaik-baiknya dalam Islam?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mendermakan makanan dan memberi salam kepada orang yang telah atau belum engkau kenal." Jadi perbuatan yang baik dalam Islam itu memberi salam. Jadi banyak sebetulnya perbuatan-perbuatan baik, hanya Rasulullah biasanya menyampaikan ini dengan ungkapan yang berbeda-beda tergantung siapa yang bertanya. Kalau orang ini tidak begitu suka memberi salam, maka Rasulullah akan sampaikan, akan mensabdakan untuk orang ini beruluk salam, ya, mengatakan salam, memberi salam, ya, orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Jadi ini salah satu perbuatan yang sebaik-baiknya dalam Islam. Dari Abdullah bin Amr bin As katanya, bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Siapakah yang terbaik di antara kaum muslimin ini?" Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ialah kaum muslimin yang terhindar dari bencana lidah dan tangannya." Jadi saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang ini banyak ya kaum muslimin sendiri tidak menjaga lidah dan tangannya, ya. Terutama saat ini lidah, ya. Tidak menjaga lidah. Kalau berkomentar itu semaunya. Kalau berkomentar itu pedas, walaupun benar. Jadi kalaupun panjenengan mengatakan sesuatu yang benar, tapi lidah ini menyakiti, ya. Jadi cara menyampaikannya itu menyakiti, itu akan menjadi bencana, ya, bagi muslimin yang lain. Apalagi ini ditujukan untuk muslimin yang lain. Ayo, saya mengajak kepada kalian semua, siapapun panjenengan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjaga lidah. Kalaupun Anda menyampaikan sesuatu yang benar, coba sampaikanlah dengan arif, sampaikan dengan sopan. Jangan sampai lidahmu itu menjadi bencana bagi muslimin yang lain. Karena itu kebalikan dari manusia yang baik. Berarti ini manusia yang jelek, manusia terjelek. Kalau manusia terbaik itu lidahnya ini tidak melukai orang lain, tidak menjadi bencana bagi orang lain, bagi saudaranya yang lain, bagi muslim yang lain. Tapi lidahnya ini oke lah, kalau panjenengan mau menyampaikan sesuatu, mau mengkoreksi, ya, atau memberikan informasi, silakan dengan bahasa-bahasa yang baik. Dari Anas bin Malik katanya, bersabda Rasulullah SAW, 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia akan menjumpai kelezatan iman. Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya lebih dari cintanya kepada orang lain. Dan siapa yang cintanya kepada orang lain hanya karena Allah dan bukan karena suatu maksud duniawi. Dan dia benci akan kembali kepada kekafiran setelah ia memeluk agama Islam, sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke dalam api. Jadi yang pertama, jadi 3 perkara, ya. Apabila ini ada pada seseorang, maka ia akan menjumpai kelezatan iman itu, ya. Mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari cintanya kepada orang lain, kepada yang lain, apapun. Kita cinta ke harta, kita cinta ke tahta, kita cinta ke wanita, istri, anak, suami, ya, hewan peliharaan, apapun. Jadi kalau cinta kita ke Allah dan Rasul-Nya itu lebih besar, ini salah satu kenikmatan kelezatan iman, ya. Yang kedua, cintanya kepada orang lain. Kalaupun kita cinta kepada orang lain, ya, kita cinta kepada apapun itu hanya karena kita cinta kepada Allah. Kita cinta orang lain karena Allah perintahkan kita untuk mencintai orang lain. Jadi kalau panjenengan, saya mencintai panjenengan fillah, jadi karena Allah. Jadi kalau saya sampaikan, saudaraku yang tercinta, itu karena Allah memerintahkan. Bukan semata-mata saya mencintai panjenengan dan itu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi saya mencintai panjenengan karena Allah perintahkan. Kalau Allah dan Rasul-Nya tidak perintahkan, tidak akan saya mencintai panjenengan. Tapi karena Allah memerintahkan, Rasul-Nya memerintahkan kita untuk mencintai panjenengan, maka saya cinta panjenengan karena Allah. Jadi mencintai Allah dan Rasul-Nya ini melebihi apapun.
Tapi kalau kita mencintai seseorang, mencintai apapun itu karena Allah, itulah kelezatan iman. Dan yang terakhir, dia benci kepada kekafiran. Jadi tadinya dia kafir, lalu masuk Islam. Dia akan benci kalau dirinya ini masuk ke kafir kembali. Dia benci. Inilah yang dinamakan kelezatan iman. Jadi kalau panjenengan benci kepada kekafiran, itulah kelezatan iman. Seperti panjenengan ini benci untuk dimasukkan atau dilemparkan ke dalam api. Panjenengan kan tidak suka. Tidak suka untuk masuk ke dalam api. Sama, panjenengan benci untuk menjadi orang kafir. Atau kalau panjenengan pernah kafir, lalu sekarang masuk Islam, panjenengan benci kepada kekafiran itu. Seperti panjenengan bencinya dilemparkan kepada api. Itulah kelezatan iman. Dari Anas katanya, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang, maka ia akan merasakan kelezatan iman. Barang siapa yang mencintai orang lain karena Allah, bukan karena suatu maksud duniawi, barang siapa cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada orang lain, dan barang siapa suka dilemparkan ke dalam api, daripada akan kembali kepada kekafiran setelah masuk Islam. Ini sama, ya. Jadi penegasan kembali dari Anas. Ya. Jadi 3 perkara sama. Jadi kalau kita mencintai itu hanyalah mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi apapun. Tapi kalau kita mencintai apapun itu hanya karena Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya kita mencintai manusia, maka kita mencintai manusia. Jadi mencintai manusia ini bukan karena duniawi. Kita mencintai pejabat karena kita menginginkan jabatan tertentu. Kita mencintai kiai karena untuk bisa menjadi orang yang teristimewa di kiai itu. Bukan, kita mencintai kiai itu karena Allah. Kita mencintai guru-guru kita karena Allah menyuruh kita mencintai beliau. Bukan karena ingin sesuatu yang bersifat duniawi. Kalau kita mencintai seseorang ingin berkahnya Allah, oke. Kita mencintai siapapun karena menginginkan rahmat dari Allah, silahkan. Semuanya didasarkan karena Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Dari Anas katanya, telah bersabda Rasulullah SAW seperti hadis yang baru lalu. Jadi dari Anas sama dengan yang baru lalu, tapi dia ditambahkannya dengan katanya, dia akan lebih suka dilemparkan ke dalam api daripada akan kembali memeluk agama Yahudi dan atau Nasrani. Jadi salah satu maksudnya itu setelah panjenengan masuk Islam, biasanya itu sebelumnya, dulu di zaman Rasulullah itu kan ada Yahudi Nasrani. Jadi kalau dia tadinya Yahudi atau Nasrani, lalu dia sudah memeluk Islam, maka dia akan lebih suka dilemparkan ke api neraka, ke api, daripada dia masuk kembali ke ajaran Nasrani atau Yahudi. Jadi penegasannya di situ. Dari Anas bin Malik, katanya, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah sempurna iman seseorang itu apabila cintanya kepadaku melebihi dan cintanya melebihi dari cintanya kepada anaknya, bapaknya, dan sekalian orang. Jadi barulah sempurna iman seseorang itu sekarang cintanya kepada Rasulullah itu melebihi cintanya kepada anaknya, bapaknya, dan semua orang. Jadi ini cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita melebihi apapun. Bahkan pernah ulama itu menyampaikan cinta Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya Muhammad, bagaimana cintamu kepadaku, kepada Rasulullah? Umar hanya mengatakan, aku cinta kepadamu melebihi apapun, melebihi keluargaku dan segala macamnya. Belum sempurna. Apa kata Rasulullah, sabdanya Rasulullah, kamu mencintai aku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Jadi apapun itu, termasuk diri kita ini, barulah sempurna cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mari mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.